Music Performance, Fun Talk, kami hadirkan dalam RRI Live Music. Hanya di RRI Net. Hey girl, how are you? I'm thinking about you. Yeah. Oh yeah. Hey girl, I miss you. Lillahi ta'ala. Yeah. Oh, I wish you will be okay. Yeah, yeah. I said to you, remember, don't be sad. I miss you, I love you, darling. I need you, I want you, darling. Yeah. I miss you, I love you, darling. I need you, I want you, darling. Yeah. Hey girl, how are you? I'm thinking about you. Yeah. Oh, yeah. Hey girl, I miss you. Lillahi ta'ala. Yeah. Oh, I wish you will be okay. Yeah, yeah. I said to you, remember, don't be sad. I miss you, I love you, darling. I need you, I want you, darling. Yeah. I miss you, I love you, darling. I need you, I want you, darling. Yeah. I wish you will be okay. Yeah, yeah. I said to you, remember, don't be sad. I miss you, I love you, darling. I need you, I want you, darling. Yeah. I miss you, I love you, darling. I need you, I want you, darling. I miss you, I love you, darling. I need you, I want you, darling. Yeah. I miss you, I love you, darling. I need you, I want you,
Music di RRI Net. Hai teman Pro 2 dan pemirsa RRI Net, balik lagi barengan sama kita di RRI Live Music produksi RRI Mataram. So, untuk RRI Live Music kali ini seperti biasa bisa disaksikan melalui RRI Net, RRI Digital dan juga channel 130 IndiHome TV. Dan di hari ini, Yani nggak sendirian tentunya barengan sama The Jempol. Wow, hai. Tadi kita udah saksikan satu penampilan dari The Jempol dan lagunya judulnya I Miss You Darling. Dan kayaknya banyak juga yang udah kangen sama The Jempol karena The Jempol ini ternyata bukan satu band yang baru tapi sudah lama terbentuk di tahun 2008. Oke, kayaknya kita bakalan belajar prasejarah dulu ya. Soalnya tuh dari tahun 2008 berarti aku kelas 5 SD kan. Nah, aku masih polos-polosnya tuh nggak tahu apa-apa. Aku mau diajarin Nggak dikasih percaya. tahu. Hah? Kok nggak percaya? Emang muka aku kelihatannya kayak umur berapa? Hati-hati ya bicara soal umur sama cewek ya. Sensitif, jangan. Jangan ya. Oke. Oke. Di tahun 2008 itu tuh cerita kebentuknya di Jempol Band itu kayak gimana? Siapa yang jawab nih? Masnya. Oke, dari Kak Denots ya sebagai vokalis. Ya, awalnya sih kita asik. Oke. Awalnya coba-coba. Awalnya coba-coba. Lama-lama ketagihan. Habis itu sampai sekarang. Tapi kadang kan ada yang kayak gitu ya, yang iseng-iseng ngebentuk band, jadi gitu. Iya, emang iseng sih awalnya. Oh ya? Iya, kan kita anak-anak minggat gitu dulu. Oh. Iya, anak-anak minggatan gitu Ya kan. ini anak broken Minggat. class. Ya, broken Broken heart maksudnya, gitu. broken heart. Iya. Minggatnya ke ini studio apa sih? Studio base camp. Purwacaraka. Boleh kan sebutnya? Oke. Nah, kemudian lagi nongkrong gitu kan di parkiran ada dah lewat mobil apa namanya? Provider. Oh, oke, iya, kan dulu provider. kan? Iya, Ya, ada salah satu. zaman-zaman dulu. Ya dipakailah nama itu karena simple sih kedengarannya, disebutnya simple. Terus yang D-nya itu ceritanya karena kita terusan band sebelumnya gitu. Makanya biar ndak hilang band sebelumnya, ya tetap aja dipakai The Jempol gitu. Emang band sebelumnya namanya apa? The Voice kan. Wow, The Voice. Tapi kok namanya jadi baru? Apa karena personelnya ada yang diganti? Sebenarnya sih vokalisnya aja yang keluar. Ya, si Vira. Oh, jadi ini Vira The sebenarnya yang anggota termudanya. Ya ini player Ya. dari The Voice. Terusannya. Oh, gitu. Ya sebenarnya sempat kita nyari-nyari vokalis kan tapi ya gak usah lah. Tapi memang Ribet kayaknya. Tapi kan memang gitu ya, ngebentuk satu grup, ngebentuk satu band itu memang butuh kayak nyari jodoh gitu gak sih? Cocok-cocokan. Ya, sama Sempat dulu kita mungkin tes ini vokalisnya si Chili. Oke. Vokalisnya Chili, Gembel dulu nama bandnya. Sempat kita ngajak. Tapi kayaknya lagunya waktu itu gak cocok dia. Oh, genre Ya, dari genrenya. di Jempol Kayaknya gak kurang cocok? cocok dia si Harry-nya. Oke lah kalau gitu. Mungkin ada cerita dari Kak Cili juga yang mau diceritain kebentuknya di Jempol ini? sudah kan. Oh sudah, habisnya dari tadi kayak mau cerita juga gitu kelihatannya. Emangnya yang tadi maksudnya yang jodoh-jodohan emang ya sebelumnya dia juga punya band, dia juga punya band, cuman ngalamin rasa yang sama. Oh, oke, yang Sama-sama ini ya. ditinggalkan dan Oke, memang people come and go katanya. Tapi untungnya di Jempol tetap bersama terus ya. Oke lah kalau gitu. Dari tahun 2008 sampai dengan sekarang, udah berapa banyak karya yang dibuat sama di Jempol? Kalau karya sih lumayan sih ya. Yang masuk ke Pro 2 aja hampir 10-an yang dulu ya. Oh, banyak Dulu masih kan zaman-zaman chart gitu kan. Chart ya. Kita sempat yang kalau mungkin masih inget yang sempat di beberapa radio ya. Sempat di chart pertama gitu. Oh, Ya, di jadi- peringkat 1. Banyak jadinya- didengerin. Waduh, oke. Lumayan sih, Gak usah sampai lah bawah. merendah untuk meroket Oke. gitu. Bilang aja iya peringkat 1. Iya. Iya, oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus berarti sekarang jumlahnya udah berapa banyak singlenya? Kalau single sekarang yang apa genre baru, kemarin kita sempat album It's Time namanya.
Itu genrenya agak nge-rock and roll. Ya mini album dia ada di platform digital 5 lagu. Sama sekarang kita coba-coba lagi 1 lagu baru. Oke. Tertusuk. Oke, selain Kak Denats dan juga Kak Cili, di sini anggotanya juga ada Kak Tony di gitar dan juga Kak Aries di drum yang melenceng tugasnya kali ini ya. Gimana perasaannya Kak Aries? Tiba-tiba harus main gitar? Biasa aja karena memang udah posisi biasa ya. Oh, biasa diganti-ganti tugasnya? Biasa banget. Oh, oke. Pernah gantiin posisi vokalis? Belum pernah. Habis ini ya? Jangan. Oh jangan. Oke, gimana nih perasaannya Kak Aries jadi anggota dari The Jempol? Apakah sepanjang karirnya tuh kayak seru banget? Pasti ada up and down-nya, mungkin ada rasa kayak aduh pingin nyerah atau kayak nggak boleh kita harus bertahan. Yap. Seneng banget, senengnya. Udah gitu doang. Iya. Bohong kayaknya nih. Iya kayak nggak ikhlas gitu Kalau jawabnya. namanya apa tadi up down yang segala macam itu memang posisi di semua band tuh wajib terjadi. Jadi kalau kita mood yang naik turun lah, masalah ini itu wajar. Kalau Wajar ya? di band nggak ada yang kayak gitu kayaknya nggak mungkin ya. Nggak mungkin, pasti ada. Pasti ada, wajib ada, bukan pasti ada. Wajib ada. Siapa nih yang biasanya jadi apa ya, kayak yang ngelerai, kayak yang mendamaikan kalau lagi ribut-ribut gitu? Jelas dong, yang paling tua. Oh, langsung yang mendeklarasikan Iya, ya? yang paling tua dong. Oke. Biasanya masalahnya gara-gara apa nih? Karena beda pendapat soal nyiptain satu lagu, atau karena ada yang kayak kurang disiplin mungkin, suka telat gitu? Apa ya? Ya lebih. Kebanyakan sih waktu sih kita. Oke. Ya, kalau karya sih ya, biasalah di studio. Ya, saling hantem-hantem. Serem ya, saling hantem ya. Karya maksudnya apa? Oh iya. Ide. Oke. Dan aku lihat-lihat juga yang paling kalem di sini Kak Tony. Eish. Hai Kak Tony. Halo. Malu-malu gitu. Gimana nih Kak Tony pengalamannya bersama dengan The Jempol selama ini? Mungkin ada keluh kesah boleh disampaikan? Sebelumnya kan The Jempol itu berdiri tahun 2008 ya. Sedangkan saya masuknya 2011. Jadi saya belakangan ya. Oke. Dulu gitaris sebelumnya itu namanya Dino. Dan genre sebelumnya itu pop Melayu gitu. Jadi cukup berat buat saya menggantikan posisinya Dino sebenarnya. Gara-gara itu genre yang baru banget buat Iya, Kak Tony. genre yang baru buat saya. Keterlibatan saya di lagu-lagunya The Jempol itu dimulai dari mini album yang rock and roll itu, yaitu It's Time yang tadi. Oke, berarti udah ada albumnya. Albumnya ada berapa banyak? Baru 1 sih yang meluncur. Baru 1. Nanti kita bahas untuk albumnya ya. Oke, boleh. Oke, karena kita bakal menyaksikan penampilan dari The Jempol dengan Ya Udah. Ya
kita jadian. Aku cinta kamu, kamu cinta aku. Ya udah, ya udah, ya udah, ya udah kita jadian. Ya udah, ya udah, ya udah, ya udah kita jadian. Wow, aku sayang kamu, kamu sayang aku. Yeah. Ya udah, ya udah, ya udah, ya udah kita jadian. Ya udah, ya udah, ya udah, ya udah kita jadian. Kita jadian. Thank you. RRI Live Music di RRI Net. Masih di RRI Live Music, produksi RRI Mataram barengan sama The Jempol. Yeah. Yeay. Kita habis dengerin single yang berjudul Ya Udah. Kita langsung tanya, Ya Udah ini tentang apa? Siapa yang menciptakan? Ais. Oke. Ya udah itu simple ya, itu kisah percintaan anak muda masa kini. Itu saya suka sama kamu, kamu suka sama saya, udah jadian. Oke, sesimpel itu ya. Simple itu. Oke, ini lagunya baru. Udah lama banget Ini ini. masih ya awal-awal lah. Ini awal-awal kita terbentuk lagu nih. Oh. Iya, lagu tersimpel nih. Lirik Oke. tersimpel. Lagu yang paling simple, yang paling nggak ribet kita mainin. Jadi proses rekaman juga pasti cepet dong ya? Ya. Proses rekamannya lumayan Iya, ribet. yang lama sama. Loh, malah proses rekamannya yang ribet. Gimana tuh kok bisa? Yang buat lagunya cepet. Lo Buat lagunya cepet karena Konsep ide. lagunya cepet, iya. Karena Oke. ide tadi, ide 1, 2, 3, 4. Penggabungan ide tuh lumayan lama lah. Oke. Sebenarnya sih lagu tuh dia diciptainnya karena cari solusi sih. Oh, ada yang Ya. lagi jatuh cinta? malah Oh, gini. bukan. Kan karena sering perform tuh sering salah lirik saya. Kebanyakan lirik tuh jadi ya dibikin aja simple gitu. Oh. Ya dibikin sama Ais. Tapi memang Paling sih simple. kalau kebanyakan lagu pasti lupa kan lagu yang Iya. mana. Sekelas Nadine Amiza aja lupa lirik lagunya dia sendiri, dia yang nyiptain, dia yang lupa gitu. Jadi wajar aja ya. Manusia. Iya, nama manusia, wajar lah ya. Itu Kak Tony udah masuk juga pas zamannya Ya Udah. Belum. Belum ya. Jadi oke, Kak Tony entaran berarti. Oke, kalau kiblat musiknya sendiri inspirasi untuk ciptain lagunya ngelihat band siapa gitu atau punya role model? Kalau ini sih nggak ada sih. Gak ada ya? Dia masing-masing aja dia, nggak matok di satu aja. Oke, berarti nggak monoton, cuman oke kita band mungkin reggae aja musiknya gitu, enggak ya? Iya, kita nyesuaiin aja sih dari ikut zaman lah kayak gitu. Jadi lagu-lagu yang Ya, baru lagi juga. ngehits, lagi misalnya teman-teman di Lombok mungkin lagi seng reggae, ya kita buat reggae aja. Seasiknya aja. Berarti melihat peluang bisnis. Yoi lah. Oh, asik. Tapi keren loh karena biasanya kan orang-orang tuh untuk menyesuaikan diri ya di genre yang baru itu kan agak sulit gitu karena pasti akan terus terpaku sama gayanya yang lama. Tapi di Jempol mungkin karena terus mengikuti perkembangan zaman sampai sekarang jadi tetap awet ya bareng-bareng. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya ya begitu ya. Nah kalau dari lagu-lagu yang diciptain rata-rata Kak Aris yang ciptain atau ada juga nih yang oh saya punya ide nih gimana kalau kita bikin lagu ini? Sebenarnya sih semuanya ada aja sih lagu-lagu ciptaannya. Cuman kebetulan yang relate untuk zaman ini mungkin lagunya Ais,
Yang Reject juga Chili yang ciptain. Oh. Yang agak reggae-reggae gitu. Oh kirain di reject bukan? Kan ya bukan. Bukan kayak gitu ya. Nanti jadi berubah warna rambutnya. Oh, aduh harusnya tadi semiran dulu sebelum kesini. Aduh salah ini. But it's okay karena maksudnya menurut Yaning ya lagu, karya ketika kita ngelakuin hal-hal yang kita seneng tuh bikin kita lupa sama umur. Kayak tadi waktu pas lagi nyanyi nih, lagi tampil semuanya dengan semangatnya tuh kayak wah nggak kelihatan tua sih gitu kayak. Iya. Asik gitu. Sampai Kak Denot ngelilit-ngelilit gitu kan. Kabel mic-nya. Kenapa dililit kabelnya? Kepanjangan. Apa memang selalu gayanya kayak gitu khasnya Kak Denot kalau tampil tuh suka ngelilitin ke seluruh tubuh mungkin kayak mumi. Itu penyiksaan. Suka kebawa sama musik sih. Oke. Sering manggung tuh kayak apa sebelumnya dari rumah tuh pengen kalem gitu. Cuman pas udah kena musiknya anak-anak nih kayak apa ya mau buzzer gitu. Oh mau buzzer. Mau kalem-kalem jaim tuh nggak bisa gitu ya. Nggak bisa. Lihat aja sekarang caranya pegang mic coba. Iya digulung dilipat gini. Sorry. Iya, it's okay. Itu memang gaya vokalis banget tuh kayak gitu. Oh gitu ya. Tapi yang aku ini ya dari pengalamanku sendiri ngeband itu memang harus cari orang yang bisa menyalurkan energinya untuk vokalis. Karena vokalis itu kan garis terdepan nih. Nah berarti semuanya tuh kasih semangat yang baik gitu untuk Kak Denot yang jadinya yang awalnya mau JM jadi kayak oke, kita goyang, yuk digoyang gitu jadinya kan. Iya kan, bener kan. Nah tapi selama ini dari pengalaman konser pernah nggak sih lagi dalam keadaan yang saling bertengkar nih tapi harus tampil? Ada deh. Kayaknya pernah mungkin ya sesekali 2 kali mungkin ya. Tapi kalau untuk yang sekarang udah nggak pernah. Udah mungkin karena udah tua semua kayaknya. Jadi udah proses pendewasannya udah lebih dari mateng kayaknya ya. Oh kematangan. Udah hampir mau. Iya. Enggak dong, umurnya kan masih panjang, masih inilah ya. Jadi kayak ngapainnya kita ribut-ribut lagi kayak gitu ya. Oh dulu mungkin iya. Itu pun dulu hampir jarang dan nggak pernah kayaknya gitu. Kak. Karena kita kan berawal dari teman-teman nongkrong kan. Iya. Ya jadi jalanin musik tuh ya asik-asik aja ngapain gitu kayak gini. Ini sih yang mau aku tanya Kak Tony capek nggak main sama mereka? Nah. Soalnya kayak paling diem gitu kayak aduh harus nurut nggak bisa angkat bicara gitu. Bahaya kalau ngomong sekali ini langsung kita diam. Oh waduh serem ya. Langsung manut gitu ya. Waduh coba ayo Kak Tony semangatin teman-temannya. Ngebatin kayaknya. gitu. Langsung tertekan. Gimana pengalaman manggungnya? Pengalaman manggung ya. Selama manggung sama The Jempol belum ada sih saya pernah ngerasa kayak masalah sebelum manggung gitu karena dari awal saya ketemu teman-teman juga udah attitude-nya udah baik menurut saya. Oke. Alhamdulillah. Makasih. Ini citranya diperbaiki ya sama Kak Tony. Makasih. Karena saya masuknya belakangan jadi saya yang menyesuaikan ke mereka kan. Selama saya menyesuaikan itu saya ngerasa juga nyaman, nyambung makanya Tetap bertahan di ya, Jempol. masalah itu sangat jarang terjadi kalau sama saya. Oke. Diam-diam di belakang mereka bertiga suka. Mungkin bisa jadi. Ya ampun seru banget ngobrol sama The Jempol ya. Mungkin nanti ada dari Tawon Pro 2 kalau misalnya mau tanya-tanya juga boleh banget ngobrol sama The Jempol. Dan kita bakalan menyaksikan penampilan selanjutnya dari The Jempol yang tadi udah disampaikan Reject. Iya dari Kak Aris ya tadi juga ya karyanya. Langsung aja. Cili nih. Oh dari Kak Cili. Sorry Kak Cili. Iya maaf. Sedih, Oh my God. sedih. Ya. Kemana-mana. Bye Kak Cili ya. Ciptaan Kak Cili ini dia The Jempol Reject. Berkali-kali ku meminta maaf padamu
Music di RRI Net. Wuh, itu dia Reject by The Jempol. Kita kasih tepuk tangan dulu. Kok gitu sih? Iya, makanya coba kita kasih tepuk tangan dulu. Oke. Gimana sih penonton udah dibayar, tepuk tangannya setengah hati. Oke, tadi katanya The Jempol punya satu album. Ya, Judulnya? digital aku. Oke, judulnya digital. Bukan. Oh, album digital judulnya? Apa nih judul albumnya? Judul albumnya? It's Time. It's Time. Yeah. Isi lagunya ada lagu apa aja? Pertama, It's Time to Rock and Roll. Kedua, yang tadi, I Miss You Darling. Terus ketiga, Scooter My Lovely. Terus ada Cewek Rock and Roll, ntar. Oh yes. Sama Mama Papa Marah. Oh, Mama Papa Marah. Yeah. Ini terinspirasi dari lagunya Judika. Bukan, jauh itu jauh. Beda ya, jauh. itu Mama Papa Larang kalau Iya. itu. Ya salah. Itu lagu-lagunya semua berarti rock and roll semua ya Iya, kalau yang genrenya. ini. Apakah di pengerjaan album yang ini tuh teman-teman di Jempol tuh kayak ini dia jati diriku yang sesungguhnya. Kayaknya kita apa ya, ngikutin basicnya Tony sih sebenarnya. Oh, Kalau dia kan ngeblues dia oke. gitarnya. Jadi kita suka yang agak upbeat ya, sama jadinya kayak gitu. Oke. Iya. Jadi ini sebenarnya judulnya It's Time to Kak Tony to be shy. Iya. Iya. Dari Iya, diam-diam gitu kan. Sekarang waktunya untuk bersinar. Nah, jadi dari semua lagu-lagu itu mana yang jadi favoritnya Kak Tony? Lagu favorit di album It's Time, I Miss You Darling ya. Oh, kenapa? Kita bilang I Miss You Darling itu kayak dengan tatapan penuh kerinduan gitu loh. I Miss You Darling. Karena lagu I Miss You Darling itu satu-satunya lagu yang beatnya paling atau temponya paling lambat di antara lagu yang lain. Memang Iya. sih ya kelihatan dari Paling mellow lah. bawaannya. Kak Tony ini sangat calm sekali ya. Kalau Iya kalem banget. Kalau Kak Denots paling suka lagu yang mana? saya sih It's Time, kalau yang di album tuh ya. It's Time. Terus Scooter My Lovely sama Cewek Rock and Roll. Oke, Ya, cewek karena rock and ciptaan roll. saya mungkin ya. Semuanya itu. Bukan, kalau yang It's Time ciptaannya Chili. Oh, yang cewek rock and roll itu, yang ciptanya Kak Denots. Iya. Oke, nanti kita bakal dapat dengerin itu juga kan ya? Iya dong. Oke, kalau Kak Cili, lagu favoritnya ciptaannya sendiri. Yang di album Iya. It's Time. It's Nah, Time. Saya suka Cewek Rock and Roll. Yeah. Uy, pertama kali reaksi Kak Cili dengerin karyanya Kak Denots di Cewek Rock and Roll kayak gimana? Awalnya sih biasa aja. Jujur Tapi ya? setelah digarap, Oke. Ternyata memang perlu bumbu-bumbu kehidupan Iya, itu ada biar isi jadi lebih bumbu, bagus. oke, Baiklah, Kak Aris. Kalau saya semuanya. Kenapa? Karena udah dikerjain capek-capek, masa nggak disukain semuanya? Karena menantang. Oh, wow. Itu lagu saya inget banget tuh. Proses rekamannya tuh lumayan menantang lah kalau di saya gitu. Kenapa? Tingkat kesulitan untuk main drumnya? Tinggi banget. Jadi karena kesulitannya tinggi, jadi makin tinggi kesulitan kalau saya pribadi tuh makin seneng. Karena jadinya Karena nggak flat-flat aja. Iya, karena tantangannya besar. Akhirnya ketika jadi semuanya tuh saya suka banget gitu. Semuanya. Oke, jadi semuanya itu Kak Aris suka. Iya. Tapi kayaknya lagu-lagunya memang pada enak-enak sih. Tadi I Miss You Darling juga enak banget aku dengernya. Makasih. Iya. Jadi untuk nanti kalau misalnya pemirsa RRI Net pada mau nikmatin lagu dari The Jempol, nanti bisa dengerin di mana aja nih? Mungkin ada YouTube-nya sendiri di Jempol? Ada nama channelnya The Jempol Band. Kalau yang baru ya. Sebelumnya kan sudah dikena hack gitu. Jadi ya Miris sekali nggak bisa ya. dikontrol gitu. Ya, jadi kita udah bikin channel baru namanya The Jempol Band.
Sekarang kalau Instagramnya mungkin sosial medianya sama, The Jempol Band. The Jempol Band semua ya. Jadi bisa di follow aja, terus juga ditonton dan dinikmatin semua karya-karya dari The Jempol Band. Oke. Karena ini di RRI Live Musicnya RRI Mataram, jadi kita bakal main game tipis-tipis. Ini kita bakal ngeliat perbedaan selera kali ya, atau kesukaan dari masing-masing member The Jempol. Karena kita bakalan main games This or That. Jadi, Yaning bakal kasih 2 pilihan. Nanti harus sama-sama ngejawab pilihannya. Nanti setelah kita main games ya, baru kita tanya kenapa. Oke, tenang, pertanyaannya aman, tidak menjebak, jadi jangan tegang. Oke. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Kalau libur, lebih milih traveling atau tidur di rumah? 1, 2, 3. Traveling. Tidur. Kelihatan keintrovertan ini. Oke, pertanyaan kedua. Lebih milih mana kalau misalnya nanti The Jempol bisa mengadakan konser tunggal? Intimate konser atau konser outdoor? 1, 2, 3. Outdoor. Outdoor, semua outdoor. Intimate. Oke, baiklah. Yang ketiga, lagu mellow atau lagu beat? Beat. Apa ya? Dia takut beda sendiri lagi. It's okay. Melo. Melo, oke. Nggak apa-apa, biar ada yang beda gitu kan. Yang keempat, cover lagu atau lagu original? Original. Oke, dan yang terakhir ini masih ada sangkut pautnya sama lagu ciptaan dari kakak-kakak The Jempol. Cewek rock and roll atau cewek cute? Cewek rock and roll. Saya kabur dari sini. Oke, yaitu dia This or That. Udah dipilih semua ya untuk jawabannya. Dari yang pertama, beda sendiri Kak Tony ya. Kenapa Kak Tony lebih milih di rumah? Gimana ya? Karena itu mungkin agak introvert juga. Oh ya, iya sih. alasannya. Pasti sebenarnya energinya habis kan sama kakak-kakak di Jempol ini. Jadi aduh, nggak agak recharge gitu. Kalau yang lain suka travelingnya kemana? Jangan pikirannya yang traveling ya. Ya, Ke explore aja pantai. lah. Ke gunung mungkin? Ke pantai. Atau ada yang suka ini mungkin motoran? Ngetrip? Motoran kurang sih. Kurang ya. Berarti rata-rata kemana aja gitu. Iya. Kalau ke mall termasuk traveling nggak ya? Enggak. Olahraga kayaknya. Shopping. Dompernya traveling. Olahraga mata. Oke, tadi semuanya pada mau outdoor kecuali Kak Tony. Nah, kan itu punya vibes yang beda ya untuk konser outdoor sama konser yang intimate. Kalau kakak-kakak yang outdoor, kenapa pinginnya outdoor? Apa biar bisa menampung lebih banyak orang? Lebih puas aja. Iya. Dan lebih puas. sesuai sama karakter kita masing-masing kayaknya. Oke, kecuali Kak Tony. Iya. Kak Tony Iya. harus mengerahkan energi yang lebih Benar. besar nanti ya kalau konsernya outdoor ya. Udah pasti kalah suara sih soalnya. Oke. Kalau Kak Tony kenapa pinginnya intimate? Kenapa pengennya intimate? Karena mungkin kalau konser outdoor saya udah sering ngerasain beberapa event gitu ya. Walaupun bukan konsernya The Jempol, cuman setidaknya suasananya seperti itu, ada gambaran. Sedangkan kalau intimate konser yang bareng yang nonton cuman yang emang suka lagu kita doang dan teman-teman sekitar, itu saya belum pernah. Oke, jadi kayak pingin lebih dekat sama fansnya ya, yang Ya, pure itu belum mencintai pernah, ya. di Jempol. Ada nggak sih kayak fans yang udah lama sampai sekarang tuh masih terus ngikutin di Jempol kemana pun manggung? Ada sih. Masih. Ya Ada ya? kemarin apa? Pas luncuran single terbaru tuh sempat surprise sih, kok nggak bilang-bilang gitu. Ya kita kan ya laki-laki lah. Nggak Laki-laki. bakal gitu lah, gitu. Tiba-tiba ngeluarin Tiba-tiba album. ngeluarin aja gitu single. Oke, jadi masih ada ya yang terus nunggu Iya, karya-karya di alhamdulillah. Jempol ya. Oke, itu tadi untuk konsernya. Nah, kalau lagu Melo sama lagu Ngebeat, ya lagi-lagi lagu Melo. Karena kayaknya ini sesuai sama kepribadian aja ya. Tapi aku penasaran, kalau lagu Beat di atas panggung,
Kak Tony jingkrak atau ya udah kayak flat aja gitu? Gimana Dia Mas? harus didorong deh. Iya. Kalau misalnya partnya bagian melodi tuh, harus tak dorong deh. Oh, Biar- dorong ke tengah gitu. Biasanya kadang Harus dia suka dipancing. ngelamun lagi asik gitu kan. Ton, gas ton. Oke. Lalu apa? Jadi begini dia? Iya, terpaksa gitu. Tiba-tiba Awal-awal kesurupan. terpaksa. Tiba-tiba kesurupan. Ya soalnya kalau Tony tuh dia di dalam keramaian tuh selalu merasa sepi. Iya. Oh, dalam ramaiku merasa sepi. Dalam keramaian. Tapi tadi aku kira didorong keluar dari panggung gitu, bukan ya? Didorong ke tengah panggung maksudnya ya. Oke, lanjut. Tadi daripada cover lagu lebih milih lagu original, bener sih. Tapi kalau misalnya lagi nongkrong, tentu nggak cuman mainin lagu dari The Jempol sendiri kan? Ada nggak lagu yang pasti wajib dibawain dari mungkin idolanya? Kalau cover kan sebelumnya kita sering apa ya, kayak band-band cover gitu sih awalnya. Oh, oke. Iya, kan sering manggung-manggung bawa lagu ya beberapa band luar kan. Karena pengen ya yang original aja dah. Ngapain capek yang terkenal tambah terkenal gitu kan. Oh, lebih baik buat Ngapain? diri Ya, sendiri kan kita terkenal. punya karya sendiri, ngapain gitu. Setuju? Ya udah, Sang- gas aja. Oke, sangat mencintai bandnya ya. Iya dong. Keren banget. Karena kan karya tuh sebagian apa ya, investasi dia modelnya. Betul. Mungkin nggak hits hari ini mungkin ya. nggak sekarang. Insya Allah Di kita masa yang udah akan ada datang. mungkin bisa. Jangan dong, jangan. Jangan. Bisa untuk anak cucu ini. Iya, bisa jadi. Siapa tahu royaltinya kan bisa ke bawah nanti kan. Generasi Apalagi seterusnya. apalagi di zaman sekarang kan, maksudnya kita tuh bisa lebih mudah untuk membuat karya, menyalurkan karya. Jadi kesempatan untuk di Jempol jadi makin terkenal secara nasional atau internasional mungkin jadi lebih besar. Amin. Yang terakhir, cewek rock and roll apa cewek cute? Kenapa lebih suka cewek rock and roll? Ya karena karya kita. Oke. Iya, karena judul lagu. Kalau enggak syuting cewek cute. Oke, jadi itu ya jawaban dari Didi Jempol untuk This or That. Dan kita bakal lanjut lagi untuk dengerin karyanya yang tadi aku sebutkan di dalam gamesnya, yaitu Cewek Rock and Roll. Rock and roll, yeah. Yeah, rock and roll. Yeah, rock and roll, yeah. Yeah, rock and roll. Pertama ku melihatnya,
di RRI Net. Itu dia Cewek Rock and Roll by The Jempol. Woo! Ya, asik banget ya. Oke, The Jempol. Ini cewek rock and roll yang Kak Denot tulis. Apakah itu satu sosok yang beneran ada atau itu hanya kayak imajinasi? Imajinasi sih kayaknya. Oh ya? Dulu kan sempat nongkrong sama anak-anak yang apa ya, anak-anak nongkrong lah gitu di TB dulu kan. Kita sampai subuh biasanya. Ngapain aja tuh Nggak sampai tahu subuh? juga. Pokoknya asik-asik aja sama anak-anak pang waktu itu kan lewat-lewat anak-anak ya kalau cowok kan biasa kita ngeliat. Waktu itu saya sempat ngeliat anak-anak pang yang stylenya rock and roll gitu kan. Wih, kayaknya nih asik nih kayak gitulah liriknya. Jadi langsung nulis gitu ya. Nulis kayak gitu. Oke. Tapi aku jadi penasaran, cowok itu kalau ngumpul ngobrol apa? Kalau cewek kan udah jelas ya, yang diobrolin tuh ya seseorang atau banyak orang. Kalau cowok tuh ngobrolin apa kalau lagi ngumpul? Si yang paling diem deh, Kak Tony kalau lagi ngumpul Nggak ngobrolin ngobrol. apa? Iya benar, nggak ngobrol. Yang lain ngobrol, saya enggak ngobrol. Oh berarti ngobrolnya cuma di sini aja kayaknya ya. Keluar suaranya cuma di sini aja. Kalau Kak Aris mungkin ngobrolnya soal karya mungkin ke depannya mau bikin yang begini gitu. Atau ya, ngapain tuh? Lebih ke masa depan. Oh. Ngebahasnya gitu-gitu aja. Kehidupan, masa depannya gimana, kita mau bikin apa, mau bagaimana. Baru punya anak soalnya. Oh, agak lebih dewasa jadi obrolannya ya. Sama aja sebenarnya kita bareng-bareng berempat juga kadang ngobrolnya begitu. Kira-kira kita ke depannya mau gimana, kita mau masa depannya kira-kira kita mau seperti apa. Untuk The Jempolnya. Untuk udah jempolnya gimana, untuk kehidupan kadang pribadi kita gimana, ya kayak gitu aja. Nah, kalau gitu sekalian di-spill sekarang. Emang rencana ke depannya untuk The Jempol apa? Nah, Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu. boleh di spill nggak? Apa belum ya? Belum boleh Coba ya? Bang Cir. Yang tipis aja gitu. Paling dekat sih sebenarnya untuk target ke depannya untuk ya produksi. Produksi. Ya, dalam beberapa bulan keluar single. Oh, keluar single. Oke. Itu dulu yang masih sekarang dijalanin. Kalau rencana perform? Mungkin keluar kota gitu, udah ada punya rencana atau target atau kayak udah tinggal di gas aja nih dieksekusi, tampil di luar atau gimana? Alhamdulillah belum ada. Oke, nggak apa-apa. Maksudnya siapa tahu kan nanti ke depannya. Semoga amin. Tapi dari awal terbentuknya The Jempol, impiannya tuh yang pingin dicapai paling tinggi sama band ini apa? Punya album. Udah tercapai berarti kan? Pengen diapresiasi karyanya sih. Sederhana. Oke. Kayak gitu aja sih, simple. Makanya The Jempol nggak mau muluk-muluk untuk pengen ini lah, pengen itu. Yang penting kita ngalir aja dulu. Oke, jadi kayak Ngalir karyanya. kalau lagi upgrade tampil terus. pada ikut nyanyi gitu. Iya. Ya. Itu apresiasi tertinggi buat kita. Dari semua lagu The Jempol yang pasti kalau dinyanyiin tuh semua orang pada tahu dan pada ikut nyanyi, lagu yang mana? Reject sih kayaknya. Oh, di reject. Bukan. Salah. Di telepon kau reject ya. Ya tapi tadi enak sih memang soalnya mungkin karena gampang diinget ya. Nadanya repetitionnya tuh jadi cepat kerekam cepet. gitu. Oke. Dikasih satu kali. Itu di apa zaman-zaman yang baru. Kalau yang zaman-zaman radio dulu, yang chart yang pertama tadi itu. Oh ya reject ya. Come on, jangan. Nah, kayak gitu. Oke. Ih memang suaranya suara anak band banget ya. Masa sih? Iya, kayak tau gak sih suara anak band tuh khas banget gitu loh. Kayak kayak gitu loh caranya, kayak ada satu tekanan yang gimana gitu. Enak banget ya suaranya Kak Denat ya. Oke. Oke, aku sampai lupa tadi mau nanya apa ya. Oh ya, kan pastinya ada harapan-harapan yang apa ya, mungkin masih belum tercapai sampai saat ini, tapi kan The Jempol selalu terus bersama nih. Gimana caranya untuk mewujudkan itu, misalnya pingin konser di mana mungkin, atau untuk konser tunggalnya The Jempol, apakah mau cari kayak sponsor untuk kerjasama, kayak siapa tahu ada yang nonton kan,
Ini kan disiarkan secara nasional. Iya. Kita nggak tahu. Gaspol. Gaspol. Ada nggak? Udah ada atau masih kayak Kalau dari kita sih mikirnya karya aja sih. karya aja dulu ya? Sampai ada Belum yang kejauhan gitu. Oke. Maksudnya kita Amunisinya lagi dulu. fokus nge-upgrade studio kayak pengen beli speaker kayak lagu yang terbaru ini kan itu kan ala kadarnya sebenarnya kita coba-coba lempar aja gitu. Oh gitu. Ternyata ada respon gitu dari teman-teman ini. Oh iya, karena ini kan dari tahun 2008 perjalanannya The Jempol untuk mencari studio rekaman. Sulit nggak sih di zaman itu sama zaman sekarang ini? Karena kan kayaknya nyari studio rekaman tuh juga cocok-cocokan gitu kan. Gimana? Tetap di tempat yang sama? Enggak sih. Kalau recording memang karena dari awal mulai ngeband sudah kerja di situ? Iya, jadinya. Oh, berarti untungnya dilancarkan dalam bentuk tempat produksiannya tetap sama ya. Kita recordingnya mandiri. Wow. Jadi pengen upgrade aja terus alat-alatnya seperti mic, speaker, ya. Kalau target terdekat nih kayak gitu. Oke, berarti Soalnya bener-bener lagu-lagunya ya lumayan nih, keren-keren gitu lah. Bentar lagi akan launcher lagi. Oke, dari terakhir perilisan sampai dengan yang akan datang tuh jarak waktunya berapa nih? Kita ngalir aja sebenarnya, cuman ya ada rencana 3 bulan per 3 bulan gitu. Berarti akan terus lebih rutin ya. Semoga. Oke, keren banget loh. Berarti konsistennya tuh semua punya konsisten, semua punya komitmen. Nggak semua band bisa begitu karena mungkin ada yang punya kesibukan masing-masing kayak punya band lain juga. Yoi lah. Kayak untuk yang reguleran gitu mungkin. Itu masalah utama tuh. Oh, the main problem. Kumpulnya susah. Bener. Iya sih ya. Sama kesibukan masing-masing. Kayak ini kan dia reguler. Sama bantu-bantu teman band gitu kan. Tapi Terus ada kerja akhirnya. juga. Dia guru loh. Oh iya, guru di mana? Matematika nih. Jangan Oh, salah. pantesan progresi chordnya enak ya. Kan nama chord kan juga ngitung kan. Dihitung ya, dihitung. Hitungnya pakai apa? Rumus Pitagoras, aljabar, Jelaskan Ton. ya kan? Iya benar. Bener kan? Bener. Kalau blues tadi kan katanya aliran gitarnya blues. Iya, awal mulai bermain gitar sukanya blues. Oke. Tapi tambah ke sini lebih explore lagi dan lebih banyak dengerin gitaris-gitaris yang baru kayak Matius Sasato, mungkin itu udah nggak bisa disebut blues lagi, malah lebih berkembang lagi. Oke, karena memang sekarang musik tuh makin macem-macem ya. Iya benar. Kayak misalnya lagu Malam Chaos ini gitu. Oke lah kalau gitu. Ya untuk RRI Live Music kayaknya segitu dulu untuk sekarang ini. Thank you untuk The Jempol yang udah ngobrol barengan sama kita. Semoga rencananya untuk terus rutin bikin lagu, mungkin bisa bikin album lagi dan selalu punya waktu untuk bisa ngulik semuanya. Dan semoga dikasih kesehatan dan juga umur panjang. Karena fans-fansnya kayaknya masih ada di luar sana. Mana suara fansnya The Jempol? Oke deh, dan kita bakal menyaksikan penampilan terakhir untuk hari ini dari The Jempol dengan Tertusuk Pedang. Thank you semuanya untuk yang sudah menyaksikan dan sampai ketemu lagi di RRI Live Music berikutnya. Bye. Aku tertusuk
Nantikan penampilan dari musisi pilihan lainnya di RRI Live Music berikutnya. Hanya di RRI Net.